Hai, gue Ardi. Ini mobil keseharian gue. Gue bawa Civic FD facelift tahun 2010. Mobil ini Matic. Banyak yang bilang emang ini disebutnya Civic FD. Ada beberapa orang juga yang nyebutnya Civic Batman. Gue pakai mobil ini dari tahun 2014. Awalnya tuh gue nyari yang 2000 cc. Nah, tapi karena waktu itu barangnya susah, terus juga harganya juga lebih mahal. Akhirnya gue dapat mobil ini yang 1800 cc, warnanya hitam, Matic. Ya udahlah, gas lah. Akhirnya gue ngambil yang ini. Mobil ini udah gue apain aja. Awalnya tuh gue sempet ganti ke velg 18 inch. Sama ganti bannya udah pasti. Itu udah pas banget. Tadinya sih sebenarnya mobil ini mau gue obrak-abrik gitu. Jadi ya karena bagus. Banyak juga di luar sana yang ngerubah mobil ini. Tapi ternyata makin kesini gue tuh cuma suka ngelihat FD orang aja yang dimodif. Jadi gue nggak lanjutin deh. Akhirnya gue ubah lagi standar karena ada satu penumpang kecil lagi yang harus pakai car seat. Ya udah, mobil ini gue standarin. Mungkin kedepannya gue bakal pakein mobil ini di velg 17, terus gue ganti coilover, gue pepetin sedikit fendernya. Udah enak banget sih, paling kayak gitu. Gue juga pernah repaint full body mobil ini karena udah banyak baretnya, udah banyak stone chipnya, itu udah nggak ketolong, udah susah banget dibersihin. Jadi ya udah, gue putusin aja buat repaint full body. Tujuannya supaya lebih enak aja dilihat, supaya lebih bagus aja, balik mulus lagi. Di interiornya sih gue nggak pernah bosen ya, karena desain klasternya tuh kayak bertingkat, jadi kayak semacam head up display wannabe gitu. Dan di dalamnya tuh buat jok baris keduanya itu luas banget. Mobil FD ini tuh sebenarnya FWD sejati ya. Jadi di Jepang, di Amerika, mobil ini cuma dikeluarin versi FWD-nya aja. Di bagian belakang itu, di bawahnya tuh nggak ada tunnelnya sama sekali. Jadi buat orang duduk di belakang 3 orang itu nyaman banget. Gue suka ngajak orang supaya buat pakai FD juga. Ini salah satunya teman-teman gue di sini tuh sebenarnya gue ajak buat pakai FD, cuma belum berhasil aja. Mereka masih pakai mobilnya masing-masing. Dulu mobil ini tuh garasi Queen. Jadi dia di garasi, jarang banget jalan. Karena waktu dulu tuh gue masih suka banget kemana-mana tuh pakai motor. Jadi ya udah, mobil ini jarang jalan. Semenjak 2019 mobilitas gue semakin tinggi. Jadi gua harus lebih sering pakai mobil. Karena apa? Karena banyak barang bawaan yang harus gue bawa ke sini. Dan mobil ini juga udah jadi mobil tempur. Sampai odonya tuh sekarang udah 149.000 km plus. Nah, saking seringnya gue mobilitas pakai mobil ini, gue juga sering PP dari Bekasi ke Semarang lewat tol Trans Jawa. Sampai hafal tuh lubang-lubang di tol Trans Jawa. Kilometer ini ada lubang ini, ada lubang ini. Jadi makin sering jalan mobil ini, mobil tempur. Gue pernah tuh didatengin orang dicuci steam. Dia ngajak buat tukeran mobilnya dia yang lagi dicuci steam sama mobil gua. Waktu itu dia tuh bawa Toyota Rush yang TRD yang konde. Gua nggak tahu ya itu tahun berapa. Kayaknya tahun 2015. Warnanya hitam juga. Nah, tapi ya abis pulang gua tetap bawa mobil ini. Ya gua nggak tukeran tuh sama mobil itu. Jadi kita cuma ngobrol aja sih sebenarnya waktu itu. Gue pernah ngobrol sama experience owner yang pakai Civic FD juga. Kalau mobil ini udah 10 tahun, terus kilometernya udah di atas 100.000, itu nanti bakal mulai tantrum tuh dia. Mulai kelihatan penyakit-penyakitnya. Kayak rack steering yang harus diganti, bocor, terus karet
kaca depan yang udah mulai rembes, terus juga AC kalau nggak diganti baru AC full itu nggak dingin. Gue ngerasain itu di tahun ke-11, dan yang owner FD bilang itu bener. Jadi buat part-part kayak rack steering, AC itu udah gue ganti, tapi karet kaca depan sih masih aman sejauh ini. Terus juga kalau Honda akrab sama kaki-kakinya yang bisa dibilang manja ya. Jadi lu bakal lebih sering main ke tempat bengkel kaki-kaki. Jatuhnya lu investor lah ke tempat bengkel kaki-kaki kalau lu miara Honda, lu miara FD kayak gini. Gue juga ngobrol-ngobrol sama montir-montir. Jadi gue udah nggak ke bengkel Honda lagi, gue ada bengkel langganan di Pekayon. Ada kendala apa, kendala A, kendala B, gue tinggal datang ke bengkel itu. Ada satu montir yang nanganin mobil gue, dia tahu semua masalahnya dari A sampai Z gitu. Jadi ada kendala apa-apa, gue tinggal ke situ aja. Dia langsung kerjain, udah langsung beres semuanya. Dia tahu track record mobil ini. Dalam waktu dekat sih gue akan terus pakai FD ini ya, karena gue masih suka, mobilnya juga masih enak. Tapi kalau kedepannya gue mau ganti mobil, mungkin gue tertarik sama leather frame. Yaitu Toyota, yaitu Nissan, yaitu Ford, yaitu Mitsubishi, ya you name it lah, apapun leather frame, gue mau coba pakai leather frame. Kenapa? Ada orang yang bilang kalau lu bawa mobil kayak gini, lu tuh bakal ganti ke 3 baris pada waktunya. Tapi itu masih belum sekarang. Sekarang gue masih mau pakai FD ini.